Halo semuanya, terima kasih banyak karena kemarin udah banyak banget yang ikut giveaway. Dan waktu baca-baca itu komentar, aku dan tim bener-bener terharu dan bahagia banget. Untuk bisa jadi bagian dari hidup kalian itu adalah hal yang luar biasa menyenangkan. Apalagi banyak banget yang ngerasa Ruang Gelap bisa menemani kerja, masak, nyetrika, jahit. Rasanya seneng banget. Dari awal mulai Ruang Gelap, kita sebenarnya udah punya yang namanya pengen jadi wadah menampung suara masyarakat, terutama mungkin untuk kasus-kasus yang belum terpecahkan di Indonesia. Tapi setelah beberapa tahun mencoba, ternyata nggak mudah untuk mencapai cita-cita itu, tapi bukan berarti mustahil, dan meskipun serem juga ya. Tapi kalau bukan kita yang bersuara, siapa lagi? Untuk saat ini, memang kita lebih fokus ke konten-konten di luar, tapi mungkin kedepannya nanti bisa. Dan kenapa Ruang Gelap berusaha untuk menceritakan kisah-kisah ini secara sangat detail? Karena kita sadar cerita kita ini benar-benar kisah nyata. Para korban punya kehidupan sama kayak kita. Mereka juga punya keluarga. Dan mungkin luka ini belum sembuh. Tapi cerita mereka kita kenang sebagai pelajaran juga untuk kita meminimalisir apa yang sudah terjadi agar tidak terulang kembali. Dan kita ngomong bahwa Ruang Gelap gak bakal ada sampai sekarang kalau bukan karena kalian semua, itu bukan basa-basi. Karena emang kalau misalnya kalian gak nonton, Ruang Gelap gak mungkin upload kayak sekarang. Jadi Ruang Gelap sangat-sangat berterima kasih dan berharap kalian bakal mendukung kita terus-menerus. Dari yang sebelumnya banyak banget kita punya kekurangan, tapi sekarang berusaha untuk menjadi lebih baik. So, thank you very very much. Terima kasih banyak banget. Kita juga berusaha untuk bales satu persatu komentar, tapi Masya Allah ada banyak banget. Berhubung takut nih, ada beberapa komentar yang benar-benar kita pilih, tapi ada juga beberapa yang terpilih secara acak. Jadi, selamat untuk kalian yang menang, dan untuk yang belum beruntung, mohon maaf banget. Mudah-mudahan nanti kalau Ruang Gelap bisa mencapai 100.000 subscribers, kita adakan giveaway lagi. Nah, mari kita umumkan nama-nama para pemenang. Ini dia. Untuk para pemenang, silahkan DM ke Instagram aku. Iya, karena banyak banget yang bilang, kayaknya better pakai aku daripada gua. Ini aku berusaha untuk bilang, aku berusaha untuk ngomong aku, tapi agak canggung. Tapi ya, latihan. Instagram aku di Amira Fauza. Kalian cukup kirim screenshot kalian udah subscribe Ruang Gelap, sudah follow aku, dan screenshot juga komentar kalian yang menang. Sekali lagi, terima kasih banyak banget buat semua subscribers, terutama yang dari dulu banget ngikutin Ruang Gelap. Kalian pasti tahu banget seberapa banyak perubahan, perjuangan, dan juga improvisasi yang kita usahakan. Dan mudah-mudahan, ini aku berharap, kita semua berharap Ruang Gelap bisa jauh lebih baik lagi. Dan kami tentunya bakal butuh banget dukungan dari kalian semua. Oke, pengumumannya jadi kepanjangan nih. Langsung aja kita lanjut ke cerita. Bayangin kalau saudara perempuan kalian menikah dengan pria sukses yang berhasil mendapat julukan miliuner sebelum berusia 30 tahun. Pastinya kalian seneng banget dan bangga. Setidak-tidaknya saudara perempuan kalian ini udah pasti hidupnya secara finansial aman. Ya kan? Dia nikah di salah satu hotel bintang 5 di luar negeri selama 3 hari berturut-turut. Tamu undangan mana yang gak ngerasa iri? Pesta pernikahannya mewah banget. Ini yang dirasakan oleh Ami Denborg saat melihat adiknya, Ani Dewani, berhasil menikah dengan Srian Dewani, anak dari keluarga pemilik panti jompo yang banyak banget di UK. Ini lagi-lagi pemilik panti jompo ya. Kemarin video kita juga pemilik panti jompo. Kayaknya jadi pemilik panti jompo sukses nih. Waktu itu Ami sama sekali nggak menyangka bahwa pernikahan ini justru bakal jadi malapetaka yang mengubah takdir keluarganya. Ini adalah kasus yang sangat menyedihkan, di mana sepasang suami istri pergi berlibur honeymoon, tapi yang kembali cuma satu orang. Dan yang lebih parahnya lagi, kasus ini penuh dengan plot twist. Welcome to Ruang Gelap.
Vinod Hindocha dan Nilam Hindocha adalah sepasang suami istri yang berasal dari India, tapi mereka tinggal di Uganda. Dan setelah beberapa tahun menjalin kehidupan di Uganda, tiba-tiba ada perubahan presiden yang ternyata menyuruh semua warganya yang keturunan asli Asia untuk keluar dari negara itu, termasuk Vinod dan Nilam. Untungnya mereka berdua berhasil mendapatkan kesempatan untuk menjadi warga negara di Swedia. Dan di Swedia inilah mereka melahirkan 3 anak. Anak pertama mereka diberi nama Ami, anak kedua mereka diberi nama Ani, dan anak ketiga mereka diberi nama Anish. Ami dan Ani perempuan, Amish laki-laki, supaya kalian gak bingung. Vinod dan Nilam berhasil mendidik anak mereka dengan sangat baik karena ketiga-tiganya jadi orang sukses. Tapi ya, namanya juga orang Asia, untuk wanita apalagi, sukses dalam berkarir itu gak cukup. Pasti udah ditanyain, kapan mau berkeluarga, kapan mau nikah. Anak mereka yang pertama, Ami, sudah menikah. Ani, yang udah berusia 27 tahun, belum menikah. Jadi hampir setiap kali topik pembicaraan soal pernikahan selalu muncul, apalagi kalau sudah menyangkut keluarga. Kalau lagi ada banyak keluarga ngumpul langsung ditanyain, Ani kamu udah 27 tahun, kamu kapan mau nikah? Ya kan? Waktu itu Ani bekerja sebagai product designer di perusahaan Sony Ericsson, perusahaan HP. Setelah kerja terus, Ani memutuskan untuk pergi liburan ke London di tahun 2010. Waktu lagi di London, Ani tinggal dengan sepupu dan tantenya. Tiba-tiba nih, tantenya bilang, Ani, kamu mau nggak tante kenalin dengan salah satu orang keturunan India juga yang sukses banget. Coba aja dulu, siapa tahu kamu jodoh. Kalau kamu jodoh sama dia kan enak. Jadilah Ani dikenalkan dengan pria bernama Sriyan Dewani. Keluarga Sriyan adalah keluarga pemilik panti jompo yang sukses di UK. Sriyan sendiri kerja di perusahaan keluarganya dan berhasil mendapatkan title milioner sebelum berusia 30 tahun. Sriyan juga ganteng. Berhubung Ani sering banget ditanyain soal nikah dan sekarang tantenya punya kenalan yang kayaknya cocok sama dia, Ani mencoba untuk ketemuan lah dengan Sriyan. Waktu pertama kali mereka ngedate, sebenarnya Ani nggak ngerasa ada hal-hal yang spesial di antara mereka. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, Ani memutuskan untuk memberikan kesempatan kedua. Siapa tahu emang baru ketemu tuh masih canggung. Waktu Ani ketemu Sriyan yang kedua kalinya, dia mulai ngerasa ada koneksi di antara mereka. Jadi keduanya memutuskan untuk mencoba menjalin hubungan. Ani balik lagi ke Swedia dan selama berbulan-bulan mereka LDR. Setelah beberapa bulan pacaran, Ani memutuskan untuk pindah ke London, ninggalin kerjaannya supaya bisa lebih dekat dengan Sriyan. Tapi di London, Ani tinggalnya di rumah tantenya sama sepupunya. Cuman hubungannya dengan Sriyan semakin dekat. Beberapa bulan kemudian, waktu Ani diajakin pergi makan malam bersama Sriyan, tiba-tiba dia dilamar. Dan pada tanggal 29 Oktober 2010, keduanya menikah di Mumbai selama 3 hari. Berhubung banyak teman mereka dari Swedia dan London yang gak bisa terbang ke India, mereka juga bakal mengadakan acara pernikahan lagi di London. Bagi Sriyan, duit bukan masalah. Tapi sebelum mengadakan pesta pernikahan di London, mereka pergi honeymoon dulu. Pada 7 November 2010, beberapa hari setelah pernikahan mereka di India, Ani dan Sriyan sampai di Cape Town, Afrika Selatan. Waktu itu Ani nggak tahu dia bakal honeymoon kemana. Sriyan bilang, udah kamu tinggal masuk pesawat, terus nanti kamu lihat sendiri kita sampai kemana. Ternyata mereka menghabiskan waktu 4 malam di Kruger National Park, Afrika Selatan. Setelah menginap 4 malam di situ, mereka terbang lagi balik ke Cape Town dan tinggal di resort bintang 5 yang bernama Cape Grace Hotel. Begitu mendarat di bandara, mereka nyari taksi. Harusnya nih, kalau orang-orang kaya biasanya langsung pakai jasa taksi hotel yang jemput ke bandara. Tapi Sriyan nggak mau terlalu lebay. Dia ngerasa ya, pesen aja taksi di jalan. Bertemulah mereka dengan Zola Tonggo, seorang supir taksi limosin yang waktu itu lagi mangkal tapi pakai mobilnya sendiri. Mobilnya waktu itu minivan warna abu, silver. Tonggo yang nganterin mereka sampai ke hotel. Dan karena ngerasa semasukan nih, diajak ngomong enak, Sriyan bilang, Pak, kalau gitu bapak aja lah yang nganter-nganterin kita kalau mau pergi-pergi selama di sini. Karena mau nego harga, Sriyan nyuruh Ani untuk turun duluan check-in ke hotel.
karena posisinya mereka udah sampai tuh. Turunlah Annie, masuk duluan ke dalam lobi, sedangkan Shrien masih ada di dalam mobil sekitar 9 menit. Hari itu, Annie dan Shrien menghabiskan waktu mereka di dalam hotel. Makan di restorannya, minum di bar. Waktu Annie dan Shrien lagi minum di bar, Shrien bilang dompetnya ketinggalan. Jadi dia naik ke kamar hotel, sedangkan Annie ditinggal sendirian. Adalah kali sekitar 10 menit. Nah, besok harinya, Shrien bilang dia mau pergi dengan Zola dulu untuk tukar uang. Soalnya mereka bawa uang pound sterling dan harus ditukarkan ke mata uang Afrika Selatan. Jadi lagi-lagi Annie sempat ditinggal sendirian di hotel. Zola dan Shrien tukar mata uang, terus balik lagi ke hotel. Dan itu kejadiannya pagi. Siangnya Annie dan Shrien makan di restoran yang deket banget sama hotel mereka, jadi cuman jalan kaki. Nah, makan malamnya mereka milih di salah satu restoran terkenal di situ dan jaraknya cukup jauh. Jadi Shrien manggil Zola untuk jemputin mereka. Waktu di tengah jalan menuju restoran yang mereka pengen pergi nih, tiba-tiba gak tahu kenapa mereka ganti pikiran. Kayaknya gak usah deh ke restoran itu, kita pindah ke restoran lain aja. Dan Zola bilang ya udah kalau mau pindah ke restoran yang lain, restoran yang rupanya banyak didatangi oleh selebriti lah, tinggal muter aja. Setelah makan di situ, sekitar jam 11 malam, Zola jemputin mereka lagi di restoran untuk balik ke hotel. Tapi di jalan pulang, gak tahu kenapa, Annie bilang, kita selama di Afrika Selatan kok ngelihatnya cuman hotel, restoran mahal. Aku juga pengen dong ngelihat Afrika Selatan yang sebenarnya orang-orangnya hidup kayak gimana sih? Dijawablah oleh Zola, oh kalau gitu mau nggak ke Guguletu? Guguletu ini daerah lokal yang ramai banget. Jadi dibawalah mereka untuk muter-muter di daerah sini melihat kehidupan asli warga lokal. Nah, waktu lagi belok nih di persimpangan jalan, tiba-tiba mereka dihampiri oleh dua laki-laki tak dikenal yang bawa pistol. Kalau bahasa kita dibegal ya. Zola disuruh keluar dari mobil. Dua pria jahat ini langsung masuk, mengambil alih mobil dan melarikan Shrien serta Annie entah kemana. Di dalam mobil, Shrien dirampok. Dia disuruh nyerahin semua harta, mulai dari HP, jam tangan, tas mahal Annie, perhiasan, semuanya diambil oleh perampok sembari mereka dilariin entah kemana. Adalah mungkin 20 menit. Terus tiba-tiba Shrien disuruh untuk keluar dari mobil, tapi Annie enggak. Shrien ditendang keluar di jalanan yang sepi, sedangkan dua penjahat ini langsung tancap gas bawa Annie kabur. Shrien panik, dia langsung lari nyari rumah warga terdekat. Dia ketok-ketok pintu satu persatu sampai ada satu warga yang ngeliat dan nanya, "Kamu kenapa?" Shrien langsung cerita dan warga ini langsung nelpon polisi. Rupanya Zola juga sudah ke kantor polisi. Jadi kasus ini tuh langsung diselidiki oleh polisi nih. Shrien juga nelpon keluarganya yang ada di London untuk ngabarin Annie hilang, dibawa oleh perampok, diculik. Orang tua Shrien langsung nelpon orang tua Annie. Dan malam itu juga bapaknya Shrien langsung booking pesawat untuk dia dan bapaknya Annie, Vinod, pergi ke Afrika Selatan, nyusul. Bener-bener penerbangan pertama. Mereka ketemuan di Amsterdam dan dari Amsterdam baru naik pesawat lagi ke Afrika Selatan. Tapi sayangnya, waktu mereka masih di Amsterdam, mereka dapat telepon. Salah satu warga di Afrika Selatan yang rumahnya sekitar jaraknya 20 menit dari daerah Guguletu ngeliat ada mobil minivan warna silver yang terbengkalai di pinggir jalan. Dan biasanya ini tuh nggak pernah kayak gini. Ini nggak normal. Nggak ada orang yang ninggalin mobil mereka di pinggir jalan gitu aja. Makanya dia langsung nelpon polisi. Begitu polisi datang ke TKP, mereka ngeliat di bangku tengah ada wanita. Tapi sayangnya waktu dicek, wanita ini sudah meninggal karena luka tembakan di bagian leher. Polisi nggak butuh waktu lama. Mereka langsung tahu itu pasti Annie Dewani yang dilaporkan hilang. Bapaknya Annie langsung lemes. Dia bilang sepanjang perjalanan pesawat dari Amsterdam ke Afrika Selatan, dia mati rasa. Waktu itu di tahun 2010, Afrika Selatan baru aja jadi tuan rumah Piala Dunia FIFA. Sumber pemasukan Afrika Selatan salah satunya adalah dari kedatangan turis. Mereka berharap dengan adanya Piala Dunia akan ada lebih banyak turis yang datang ke negara mereka. Tapi gara-gara kasus ini mereka takut orang-orang bakal ngerasa nggak aman untuk berkunjung dan berwisata. Jadi pihak pemerintah, kepolisian, dan warga bener-bener pengen kasus ini cepat terungkap supaya beritanya nggak melebar kemana-mana.
langsung dilakukan tes sidik jari di seluruh bagian mobil. Dan dari sinilah mereka berhasil mendapatkan sidik jari seorang pria yang bernama Solile Manggeni. Tepat 3 hari setelah jenazah Ani ditemukan, Manggeni langsung ditangkap oleh polisi. Begitu dibawa ke kantor polisi, Manggeni nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Sidik jarinya ada di situ, dia sudah terbukti bersalah. Manggeni mengaku, oke, memang aku yang merampok, tapi yang menembak Ani adalah teman aku, pria bernama Meziwa Madoda Kuabe. Besok lusanya, Kuabe langsung ditangkap. Dan dari Kuabe, polisi tahu bahwa mereka berdua dibayar untuk melakukan kejahatan ini oleh seorang resepsionis hotel yang bernama Monde Bolombo. Begitu Bolombo dibawa ke kantor polisi, Bolombo bilang, ini cuma penengah Pak Polisi. Sebenarnya yang menyewa Kuabe dan Manggeni adalah supir taksi yang bernama Zola Tonggo. Waktu Tonggo dipanggil untuk diinterogasi oleh pihak kepolisian, Tonggo bilang, wah Pak Polisi, sebenarnya aku sih cuma dibayar aja. Otak pembunuhan ini ya Srian, suami Ani sendiri. Sebelum cerita lebih lanjut, mari kita lihat di balik pernikahan mewah Ani dan Srian. Mungkin dalam sekali lihat orang kira Ani pasti bahagia banget bisa menikah dengan miliuner. Tapi nggak bakal ada yang percaya bahwa sebenarnya Ani sangat ragu dan bahkan menyesal menikah dengan Srian. Di awal hubungan mereka, Ani merasa beruntung bisa bertemu dengan Srian yang benar-benar memenuhi standarnya yang tinggi. Apalagi Srian nggak pernah macem-macem sama perempuan. Keluarga Ani yang sangat religius juga menganggap ini poin plus banget. Cowok bener-bener loh. Tapi setelah Ani pindah ke London dan mereka mulai merencanakan pernikahan, mulai tuh ada banyak banget masalah-masalah yang muncul. Ani dan Srian sempat putus, tapi balikan lagi. Cuman Ani tetap ngerasa ragu. Dia bahkan sempat 3 kali bilang, aku udah gak mau lagi. Dah, kita gak usah nikah, kita putus aja. Bahkan 2 minggu sebelum pernikahan, Ani sempat bener-bener udah fix ngebatalin. Cuman keluarga Ani bilang, kamu yakin? Dan Ani sendiri ngerasa bersalah. Orang tuaku udah keluar duit banyak, udah ngomong ke orang-orang. Masa iya aku putusin gitu aja? Ani mulai mikir-mikir lagi nih, jangan-jangan nanti setelah nikah Srian bakal berubah. Jadi karena ngerasa nggak enak, udah terlanjur, Srian juga bilang, pokoknya kita bakal menyelesaikan semua masalah baik-baik. Ya udah, pernikahan dilangsungkan selama 3 hari. Gak butuh waktu yang lama, Ani langsung ngechat sahabat dan saudaranya, Ami, untuk bilang, aku nyesel, Srian gak berubah. Salah satu masalah utama yang dihadapi oleh Ani adalah masalah kesuburan. Srian bilang dia harus melewati operasi untuk bisa punya anak. Dan bagi Ani, ini tuh hal yang sangat penting yang harusnya sejak awal diomongin sebelum nikah. Karena Ani pengen punya anak. Jadi Ani ngerasa agak tertipu. Oke lah kalau masalahnya itu dan bisa diselesaikan dengan operasi. Yang jadi masalah lagi, Srian gak mau tidur satu kamar dengan Ani. Ani ngerasa sangat kecewa dan sedih karena dia mikir, apa aku ini tidak menarik ya sampai Srian gak mau tidur satu kamar. Belum lagi, Ani bilang ke sahabatnya, Srian sangat posesif. Ani sampai bilang dia gak mau pergi honeymoon. Bayangin separah itu. Tapi sahabatnya tadi ngomong gini, Ani, kalau kamu nggak pergi honeymoon, kamu nggak bakal bisa menyelesaikan masalah kamu dan Srian. Justru ini tuh waktu yang tepat untuk menyelesaikan masalah saat kalian lagi bahagia, seneng. Kalau memang nanti pada akhirnya kamu ngerasa nggak betah, tenang aja, aku yang bakal bayarin tiket kamu balik ke London. Tapi kamu coba dulu. Setelah mikir-mikir lagi, Ani setuju. Ani bilang ke saudaranya, dia pengen banget honeymoon di India. Ini lagi mencoba untuk membujuk Srian. Tapi tiba-tiba, Srian malah ngajak ke Afrika Selatan. Ani sebenarnya nggak bahagia sama sekali. Dia takut. Afrika Selatan tuh emang indah, tapi tingkat kejahatannya juga sangat tinggi. Ani sendiri dibilang ke saudaranya, dia ngerasa nggak mau pergi kemanapun kalau udah malam. Makanya Ami bingung waktu dia dengar cerita kalau Ani sendiri yang minta untuk dibawa ke daerah Guguletu. Daerah yang secara statistik setiap 2 hari pasti ada 1 kasus pembunuhan. Kalian bayangin. Bahkan orang lokal di situ pun tahu, supir taksi juga harusnya tahu. Ya, tapi dalam konteks ini memang Tonggo, supir taksi mereka yang merencanakan.
Waktu kasus Ani meninggal tersebar kemana-mana dan dikatakan bahwa suaminya sendiri, Shriyan, yang menjadi otak dari kasus pembunuhan ini, banyak orang yang gak percaya. Tapi tiba-tiba polisi dapat telepon dari seorang pria yang merupakan pekerja malam. Pria ini bilang, "Halo Pak Polisi, aku cuma mau ngasih tahu, Shriyan Dewani, suami dari wanita yang meninggal di Afrika Selatan itu, dia sebenarnya gay. Aku juga bingung kok dia nikah sama wanita. Ini aku pekerja malam dan aku udah 3 kali disewa sama dia." Kalian bisa bayangin gimana reaksi orang-orang waktu berita ini tersebar. Shriyan langsung balik ke Inggris 2 hari setelah Ani meninggal. Dia bahkan gak ngurusin jenazah Ani sama sekali. Dan Shriyan bilang kesaksian penelpon itu bohong. Dia lurus kok. Keluarga Ani waktu itu benar-benar terpukul banget. Ani tiba-tiba meninggal. Ada kemungkinan suami barunya yang merencanakan pembunuhan. Dan sekarang dugaan bahwa Shriyan belok. Bagi sahabat dan juga saudara Ani, ini masuk akal banget. Mungkin ini alasan kenapa Shriyan gak mau satu kamar dengan Ani. Jadi wajar pihak kepolisian Afrika Selatan langsung memanggil Shriyan untuk kembali lagi untuk diinterogasi. Tapi keluarga Shriyan sudah menyewa pengacara. Dan pengacara ini bilang Shriyan lagi dalam gangguan mental. Dia depresi karena shock dan sedih baru saja kehilangan istri yang baru dia nikahi dalam kondisi yang tragis. Alasan ini diterima oleh pihak kepolisian Afrika Selatan. Jadi Shriyan sempat masuk ke rumah sakit jiwa sekitar 2 tahun. Setelah dianggap sudah sembuh, Shriyan dipanggil ke kantor kepolisian. Dari sini dijabarkan fakta-fakta kenapa Shriyan dipercayai terlibat dalam kasus pembunuhan. Zola Tongo, si supir taksi yang mengantar Ani dan Shriyan ke hotel bilang, di hari pertama itu, waktu Ani turun untuk ke lobi check-in, Shriyan kan masih nunggu di dalam mobil. Shriyan langsung ngomong, "Kamu bisa nggak menghabisi seseorang yang ingin aku lenyapkan di Afrika Selatan?" Tonggo bilang, "Aku nggak berani Pak, tapi kalau misalnya mau dikenalin ke orang, aku punya temen." "Oke, nggak apa-apa. Kamu langsung kasih tahu teman kamu itu, aku bakal bayar masing-masing dari orang yang terlibat $2.000 Amerika. Makanya waktu itu Shriyan menghabiskan waktu sekitar 9 menit di dalam mobil taksi sebelum akhirnya turun menyusul Ani. Terekam di dalam kamera CCTV, Tongo datang ke hotel lain, di mana di situ dia bertemu dengan resepsionis yang bernama Monde Bolombo. Percakapan mereka berdua ini terekam di CCTV guys. Mungkin mereka ngobrol sekitar 5 menit. Bolombo bilang, "Aku baru aja kemarin sekitar 2 minggu yang lalu ketemu dengan teman lama aku yang udah lama banget, entah kemana. Dan teman aku ini bilang, kalau misalnya aku butuh orang untuk dilenyapkan, dia bisa bantu." Begitu Tongo pulang, Bolombo langsung nelpon Kwabe. Dan Kwabe bilang dia butuh teman, makanya dia ngajak Menggani. Kalian ingat waktu Shriyan bilang dompetnya ketinggalan, dia kan naik tuh ke kamar hotel. Dan sebenarnya Shriyan lagi teleponan dengan Tongo. Kata Tongo waktu itu dia ngabarin Shriyan bahwa rencana mereka sudah matang. Besok bakal langsung dieksekusi. Tapi mereka minta dibayar di muka. Makanya besok paginya Shriyan langsung tuker uang. Diajak oleh Tongo ke toko perhiasan. Dan ini juga terekam di kamera CCTV. Tongo membawa amplop putih waktu keluar dari hotel. Setelah mendengar cerita ini, polisi merasa masuk akal banget. Kenapa waktu diculik, Shriyan disuruh keluar tapi Ani enggak? Padahal mereka sama-sama korban. Ada banyak banget orang yang curiga dengan Shriyan, tapi ada juga orang yang membela Shriyan. Maksudnya, orang mana sih yang langsung nawarin untuk menghabisi istrinya sendiri di hari pertama dia ketemu dengan orang yang dia bahkan gak kenal? Nih, belibet banget ya omongan gue. Shriyan juga bilang, "Aku lambat nikah karena standar aku tinggi banget. Ngapain aku menghabisi Ani, wanita yang sudah lama banget aku tunggu?" Tapi, waktu polisi ngecek apa aja yang dilakukan oleh Shriyan waktu Ani meninggal, dan polisi berhasil membuktikan bahwa sehari setelah Ani meninggal, Shriyan mendaftarkan dirinya ke situs dating online khusus untuk laki-laki gay. Data komputernya juga terekam. Ada banyak banget saksi yang bilang mereka ngeliat profil Shriyan di website dating gay tadi. Sampai akhirnya Shriyan gak bisa ngelak. Dia ngaku sebenarnya dia bisexual, suka cewek, suka cowok, tapi kemarin gak ngaku karena takut tidak diterima oleh keluarga. Dan menurut pihak kepolisian, ini adalah motif
Pihak keluarga Ani juga mulai mengadukan hal-hal aneh yang dilakukan Srien selama proses pemakaman Ani berlangsung. Di malam sebelum hari pemakaman, Srien malah mengadakan pesta pizza. Dia bilang ini adalah acara untuk mengenang Ani. Yang sebenarnya secara budaya dan agama Hindu yang dianut oleh keluarga Ani, ini tuh sama sekali nggak pantas. Di hari pemakaman, keluarga Ani masing-masing sudah membawa surat yang nantinya bakal mereka masukin ke dalam peti mati. Surat terakhir lah. Waktu Srien dateng, surat-surat tadi langsung dia keluarin dari peti. Dia serakin ke lantai dan dia marah-marah. Di depan jenazah Ani, Srien ngusir kakak dan adik kandung Ani. Srien bilang, kalau kalian gak keluar, pemakaman ini bakal aku batalin. Srien waktu itu bawa gelang. Dia pakein tuh ke dalam tangan Ani. Tapi susah, soalnya badannya udah kaku. Sepupu Ani yang ngelihat kejadian ini sampai nangis. Oleh Srien, tangan Ani tadi langsung dia banting. Berdasarkan bukti-bukti dan kesaksian ini, Srien diadili di pengadilan Afrika Selatan. Hakim menyatakan bahwa Srien tidak bersalah. Padahal waktu itu Srien sendiri belum benar-benar dipanggil sebagai tersangka. Tapi hakim sudah mengatakan enggak. Kasus ini nggak bisa diproses. Menurut hakim, kesaksian Zola Tongo, sang supir taksi, nggak bisa dipercaya. Kesaksian resepsionis Bolombo juga nggak bisa dipercaya. Apalagi kesaksian Kwabe dan Manggani. Padahal keluarga Ani sudah dengan rela memberikan keringanan untuk 3 dari 4 penjahat ini supaya mau bersaksi dengan yang sebenar-benarnya apakah Srien adalah otak dari pembunuhan atau bukan. Makanya, waktu itu, Tongo yang mengaku bersalah hanya diberi hukuman 18 tahun di penjara. Monde Bolombo, sang resepsionis, nggak dikasih hukuman sama sekali sebagai ganti untuk mengatakan hal yang sejujur-jujurnya. Kwabe cuma diberi hukuman 25 tahun di penjara supaya mau bersaksi melawan Srien. Sedangkan Manggeni, dia satu-satunya yang nggak dikasih keringanan. Soalnya polisi ngerasa 3 ini udah cukup. Jadi Manggeni yang mengaku bersalah dihukum seumur hidup di penjara. So, sampai sekarang Srien Dewani bebas. Dan kabar-kabarnya dia tinggal dengan laki-laki. Keluarga Ani sama sekali ngerasa nggak puas. Mereka pernah mengadu ke pengadilan di Inggris, tapi pengadilan Inggris sendiri juga nggak bisa melakukan pengusutan kasus, soalnya dari Afrika Selatan sendiri sudah menyatakan Srien tidak bersalah. Makanya bagi banyak orang, meskipun kasus ini terselesaikan, tapi masih ada orang yang belum mendapatkan hukuman. Gimana menurut kalian? Apakah Srien bersalah atau Srien berusaha dikambing hitamkan oleh para penjahat ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar bawah. Dan untuk para pemenang giveaway, kami bakal kontak kalian langsung. Dan buat yang belum berhasil menang, jangan takut, karena kalau kita udah mencapai 100.000, kita bakal kasih hadiah lagi ke 10 orang yang beruntung. Dan mungkin bisa jadi kalian salah satunya. Sampai di sini dulu cerita kita pada kali ini. Thank you so much atas doa dan dukungan kalian. We'll see you guys very soon in the next video. Please stay safe, take care, and stay alive.